Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dina wa ja'alal Qur'ana imama wa ja'alal Indonesia daulatan mustaqima wa bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa sabang ila merauke bercorak suku dan budaya wala ala Joko Widodo lambang gapuro. Teman-temanku, sahabat NU yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini persekusi masih sering kali terjadi. Pemaksaan biasa berlangsung sehari-hari. Alih-alih didiskusikan dengan hangat dan terbuka, agama, ras, etnis masih menjadi ganjalan di mana-mana. Mainan label dan stempel menjadi hal yang biasa. Cap diletakkan di jidat orang seenaknya. Padahal pemerintah kita sangat pro dengan toleransi. Kebinekaan menjadi program masif tanpa henti. Lantas, mengapa SARA masih menjadi hal yang menggelisahkan? Atau sebenarnya ada problem dasar yang belum dituntaskan? Saya, Siti Nurstianingsih, akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Moderasi Beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang terhadap agama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan agama dengan tidak ekstrim. Baik ekstrim kanan, yakni memahami agama dengan cara sangat kaku, atau ekstrim kiri, yakni memahami agama dengan sangat liberal. Berbicara moderasi, para ulama dan sarjana muslim sering mengacu pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Al-ayah. Teman-temanku, pada ayat ini setidaknya terdapat 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, penggunaan kata ummatan. Ummatan di sini merupakan objek pembicaraan pada ayat ini. Sebenarnya agamanya sudah beres, agamanya sudah moderat, tapi belum tentu dengan umatnya. Kadangkala ada saja umat Islam yang tidak menjalankan Islamnya dengan baik. Terkadang pula ada juga umat Islam yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua adalah kata ja'ala. Ja'ala berarti menjadikan, berbeda dengan kata khalaqa yang berarti menciptakan. Kalau khalaqa menciptakan, bim salah bim jebret jadi, berbeda dengan kata ja'ala. Ja'ala harus ada upaya dari kita untuk melaksanakan potensi yang diberi oleh Allah sebagaimana moderasi untuk dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yakni dengan melaksanakan moderasi sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah kata wasaton. Wasaton atau wasatiyah dalam bahasa Indonesia berarti wasit. Wasit artinya moderat, tidak berlebihan dan tidak ghulu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau pernah menegur seorang sahabat yang bernama sahabat Abdullah bin Amr. Sahabat Abdullah bin Amr adalah seorang sahabat yang rajin berpuasa. Di siang hari beliau berpuasa, namun di malam hari beliau tidak berbuka. Beliau rajin sholat malam, tapi beliau tidak pernah tidur. Bayangkan saja, kalau orang rajin puasa dan tidak berbuka, bukan imannya yang naik, tapi asam lambungnya yang naik. Orang sholat malam tanpa tidur itu bisa jadi insomnia sekaligus anemia. Oleh karenanya Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak berlebihan dalam beragama maupun juga beribadah. Kemudian kenapa berlebihan dalam beragama itu tidak boleh? Karena berlebihan dalam beragama merupakan ciri orang kafir menurut firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 77. Yang artinya, janganlah kamu berlebihan dalam beragama di luar ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita selaku umat Islam dituntut untuk moderat. Kemudian, kata wasatiyah atau moderat berarti wasit.
ciri utama seorang wasif adalah berada di tengah. Jadi, orang moderat menilai suatu permasalahan atau perbedaan tidak dari kanan atau tidak dari kiri, melainkan dari tengah. Karena kalau kita menilai sesuatu tidak dari tengah, maka kita akan bias dalam menilai. Seperti halnya orang menilai gajah. Jika orang menilai gajah dari sisi depan, maka dia akan mengatakan gajah adalah hewan yang besar yang belalainya panjang. Akan berbeda dengan orang yang menilai gajah dari sisi belakang. Tentunya dia akan mengatakan gajah hewan yang besar yang ekornya panjang. Dua orang ini bisa berbeda pendapat kemudian bertengkar tentang gajah apanya yang panjang. Orang moderat akan menilai gajah dari sisi tengah, dari sisi atas. Kemudian dia akan menilai kalau gajah adalah hewan yang besar dan sama-sama panjang belalainya maupun ekornya. Orang yang moderat adalah orang yang bijaksana. Kemudian bagaimana cara kita untuk mewujudkan moderasi beragama di Indonesia ini? Yang pertama, kita harus mengetahui, kita harus punya pengetahuan. Kebanyakan dari kita mengatakan ini moderasi, dan kita tidak punya ilmu pengetahuan. Bagaimana saya bisa mengatakan orang yang di tengah adalah yang kedua jika saya tidak mengetahui berapa jumlah orang yang ada di ruangan itu? Saya bisa mengatakan orang yang di tengah adalah orang yang kedua kalau saya mengatakan, kalau saya tahu orang yang ada di ruangan itu adalah 3. Kemudian syarat untuk mewujudkan moderasi yang kedua adalah mengendalikan emosi. Tidak sedikit dari kita yang emosi keagamaannya meluap-luap. Yang membunuh Sayyidina Ali, sholatnya baik, puasanya baik, tapi emosi keagamaannya meluap-luap. Tidak semua perbedaan itu adalah pertentangan. Bisa jadi istilah itu adalah hanya perbedaan dalam istilah. Kemudian untuk mewujudkan moderasi yang ketiga adalah terus-menerus berhati-hati. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.